Di bagian barat benua, tepatnya di wilayah Mahidoro, 4 tahun telah berlalu sejak Kaisar Kardeon naik tahta di Kekaisaran Esresar. Di bawah kekuasaannya, Kekaisaran secara sistematis mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga yang berani memberontak. Dan di tengah pusaran perang yang kejam itu, terseretlah seorang tentara bayaran yang memilih menyembunyikan masa lalunya yang kelam. Semua ini bermula beberapa tahun lalu, ketika sebuah kalimat tiba-tiba meruntuhkan dunianya, kau akan menikah. Elric, yang saat itu masih sangat muda, terkejut bukan main. Sang ayah memanggilnya ke ruang kerja dan menjelaskan bahwa calon istrinya adalah putri dari Baron Wibin. Gadis itu baru berusia 16 tahun, berparas cantik, pendiam, dan sangat suka berkebun. Sang ayah meyakinkan bahwa gadis itu bukanlah pasangan yang buruk untuknya. Saat itu, di usianya yang baru 14 tahun, Elric dijodohkan begitu saja dengan putri bangsawan yang bahkan wajahnya belum pernah ia lihat sekalipun. Segalanya terasa mendadak, kepala Elric dipenuhi tanda tanya besar. Di dalam hatinya, ia terus berteriak, tiba-tiba saja, aku harus menikah. Berdiri di dalam gereja yang megah, Elric benar-benar tidak bisa memahami satu pun perkataan ayahnya. Baginya, pernikahan yang tiba-tiba ini terasa sangat aneh. Namun, hal yang paling tidak masuk akal dan terus mengusik pikirannya adalah, kenapa seorang bangsawan terpandang, mau menikahkan putrinya dengan keluarga pedagang biasa seperti dirinya. Lamunan Elric seketika buyar saat sesosok gadis anggun bergaun putih berjalan mendekat. Gadis itu menatapnya dengan lembut dan berkata, suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Melihat keanggunan dan tatapan seindah itu, jantung Elric berdegup kencang. Di hadapannya, berdiri sang pengantin wanita. Tyria, gadis di hadapan Elric memperkenalkan dirinya. Aku Tyria Wibin, ucapnya dengan suara lembut yang menenangkan. Rambut emasnya yang berkilau mengingatkan Elric akan hamparan ladang gandum di wilayah Wibin saat panen tiba. Tatapannya begitu lembut, dan matanya berwarna hijau terang, seperti tunas baru di awal musim semi. Bukan hanya itu, kulit Tyria pucat sehalus tepung giling, dan bibirnya semerah dan secerah buah ceri. Jika Elric harus menjabarkan Tyria dalam satu kalimat, dia adalah wanita yang misterius, wanita yang elegan. Saat itu, lamunan Elric buyar ketika ayahnya berkata, Elric, perkenalkan dirimu. Elric yang terkesima hanya bisa bergumam gugup, halo, dan menundukkan kepalanya, membuat jantungnya berdegup kencang karena kedekatan mereka. Tyria kemudian berkata pelan, aku menantikan kehidupan kita bersama. Kata-kata Tyria membuat pikiran Elric yang kacau perlahan mereda. Namun, sebuah pikiran baru yang jernih menembus kekacauan itu. Sekarang, karena mereka sudah menikah, Elric harus menghadapi kenyataan baru, ia akan menghabiskan sisa hidupnya bersama wanita ini. Elric tidak bisa melepaskan pandangannya dari Tyria. Ia memandang gadis itu, yang memegang buket bunga mawar putih dengan lembut. Dan jika ia mengingat kembali perasaannya saat itu, Elric menyadari satu hal, Tyria Wibin adalah cinta pertamanya. Elric begitu malu, dan karena senyum konyol perlahan muncul di wajahnya, ia berusaha keras menyembunyikan ekspresinya. Saat momen saling bertukar cincin tiba, Elric sampai harus mengernyitkan wajah agar tidak tertawa karena terlalu bahagia. Perasaannya melambung tinggi, namun, di tengah kebahagiaan itu, Elric sama sekali tidak menyadari kenyataan yang mengerikan. Ia tidak sadar kalau dalam prosesnya, ia mungkin telah melukai perasaan Tyria. Waktu berlalu dengan cepat, malam pun tiba. Di luar, hujan turun dengan sangat deras, membasahi bangunan besar tempat Elric dan Tyria menginap. Di dalam kamar yang hanya diterangi sebatang lilin yang meredup, Elric duduk termenung memandangi cincin di jarinya. Benaknya dipenuhi rasa tidak percaya. Pernikahan ini memang diatur secara mendadak, namun ia benar-benar terpikat oleh sosok Lady Tyria, seorang wanita yang begitu anggun, berwibawa, dan kini telah resmi menjadi istrinya. Namun, sebuah pertanyaan besar terus mengusik hatinya. Mengingat ucapan ayahnya bahwa calon istrinya adalah putri dari Baron Wibin, Elric merasa ada sesuatu yang janggal. Tak peduli sekeras apapun ia berpikir, ini sama sekali tidak masuk akal. Mengapa Lady Tyria, seorang bangsawan terhormat, mau begitu saja menikahi putra dari keluarga pedagang biasa seperti dirinya? Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Elric memanggil Ronda, pelayan setianya. Dengan tatapan penuh desakan, ia memohon, Ronda, tolong beritahu aku. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Melihat keputusasaan sang tuan muda, Ronda akhirnya terdiam dan tertunduk. Dengan berat hati, ia mulai mengungkap rahasia kelam di balik pernikahan ini. Ini adalah pernikahan yang diatur, tuan muda, ucap Ronda, membuat jantung Elric seketika mencelos. Ronda menjelaskan bahwa meskipun Baron Wibin memiliki kekayaan dan ketenaran yang luar biasa di masa lalu, kenyataan saat ini sungguh berbanding terbalik. Keluarga mereka kini terlilit utang yang sangat besar dan kekurangan dana bahkan hanya untuk sekadar bertahan hidup. Karena situasi mendesak itulah, ayah Elric bersedia memberikan bantuan dengan satu syarat mutlak. Syaratnya adalah ayah Elric harus membayar semua utang keluarga Baron Wibin dan menyediakan seluruh dukungan finansial yang mereka butuhkan. Sebagai gantinya, melalui persatuan atau pernikahan ini, keluarga pedagang Portman akan terangkat status sosialnya dan naik menjadi keluarga bangsawan. Mendengar kenyataan pahit itu, bibir Elric bergetar hebat. Dengan suara tercekat dan mata yang membelalak syok, ia bergumam, kalau begitu, maksudmu dia dijual pada kita. Ronda hanya bisa terdiam membisu, membenarkan tebakan mengerikan itu tanpa kata-kata. Seketika, dunia Elric terasa runtuh. Kenyataan bahwa pernikahan yang ia kira didasari ketulusan ternyata hanyalah sebuah transaksi bisnis yang keji membuatnya diselimuti rasa bersalah yang teramat dalam. Di tengah kegelapan malam, ia jatuh berlutut, mencengkeram kepalanya dengan tubuh yang gemetar. Tidak mungkin, apa yang telah aku lakukan? Apa yang telah dia lakukan?
Bisiknya histeris, hancur oleh kebenaran yang begitu menyakitkan. Tanpa membuang waktu, Elric langsung bergegas pergi meninggalkan kamarnya. Tuan muda, seru Ronda terkejut, namun Elric menghiraukannya. Pikirannya berkecamuk hebat. Aku ingin menjelaskan. Aku ingin meminta maaf. Aku ingin memberikannya alasan apapun yang bisa kupikirkan. Batinnya seraya berlari menyusuri lorong kastil yang dingin dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. Napasnya memburu saat ia tiba di depan sebuah pintu besar. Elric sempat ragu, menyandarkan tubuhnya yang lemas di dinding pembatas sambil mengatur napas yang tersengal-sengal. Namun, sayup-sayup terdengar suara isak tangis pilu dari balik celah pintu yang sedikit terbuka. Elric tersentak. Melalui celah sempit itu, ia mengintip dan mendapati pemandangan yang menyayat hati. Lady Tyria, sang pengantin wanita yang anggun, kini terduduk bersimpuh sendirian di lantai yang dingin. Ia memeluk erat lututnya, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang malang. Melihat air mata dan penderitaan wanita yang kini menjadi istrinya, gejolak emosi di dada Elric memuncak. Di saat aku melihat tangisannya, aku bersumpah akan membatalkan pernikahan ini. Tekadnya bulat, ia tidak sudi membiarkan pernikahan sekadar menjadi jerat bisnis yang egois. Sementara itu, di ruang kerja yang sunyi, sang ayah, kepala keluarga Portman, sedang tenang menggoreskan pena, menulis dokumen di atas mejanya dengan angkuh. Ketenangannya mendadak hancur berantakan ketika pintu ruangan tersebut didobrak secara kasar. Dengan napas terengah-engah dan sorot mata penuh amarah, Elric menerobos masuk dan berteriak lantang menentang sang ayah, "Ayah!" Dengan napas yang masih terengah-engah di depan meja kerja sang ayah, Elric langsung menyampaikan tuntutannya tanpa ragu. "Tolong batalkan pernikahan ini," serunya tegas. Emosi Elric kian meluap saat mengingat penderitaan Lady Tyria. Apa Lady Tyria menikahiku demi keluarganya? Kalau begitu, itu artinya dia dijual pada kita. Tolong, aku mohon padamu. Pinta Elric dengan raut wajah penuh keputusasaan. Namun, tanggapan yang ia terima sungguh teramat dingin. Kepala keluarga Portman itu perlahan mengangkat wajahnya dan menatap sang putra dengan sorot mata yang tajam sekaligus merendahkan. Dengan suara yang berat dan penuh penekanan, ia berucap, "Elric, berhenti bersikap seperti anak kecil. Sekarang kita ini bangsawan, bersikaplah seperti semestinya." Tatapan sedingin es dari sang ayah seketika membungkam Elric. Sorot mata kejam itu kembali menghantam kesadarannya, seolah menarik paksa dirinya kembali pada kenyataan pahit yang selalu menghantuinya sejak kecil. Tangan Elric bergetar hebat, mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ingatan kelam masa lalu langsung membanjiri benaknya. Kenyataan bahwa dirinya hanyalah seorang anak yang dianggap membunuh ibunya sendiri di hari ia dilahirkan ke dunia. Bagi sang ayah, Elric bukanlah seorang putra yang dikasihi, melainkan hanyalah sasaran pelampiasan kebencian yang tak pernah padam. Dia tak lebih dari sekadar alat dan batu loncatan yang dimanfaatkan demi ambisi dan kepentingan nama besar keluarga. "Setidaknya carilah penghasilanmu sendiri," bisik suara masa lalu yang seolah selalu mendikte hidupnya bak boneka tali. "Bagi ayahku, seperti itulah aku dianggap selama ini," batin Elric getir, menatap ayahnya yang kembali melanjutkan pekerjaannya dengan acuh tak acuh. Sadar bahwa tidak ada lagi gunanya memohon belas kasihan di ruangan ini, Elric membalikkan badannya. "Aku harus pergi," tekadnya dalam hati. Langkah kakinya terdengar mantap saat ia berjalan keluar meninggalkan sang ayah. Keputusan itu kini telah bulat sepenuhnya. Demi kebaikan gadis malang yang telah dijual demi uang, dan untuk menghancurkan rencana besar serta ambisi egois ayahnya, Elric bersiap mengambil langkah ekstrim. Ia mencengkeram gagang pintu dengan sisa-sisa emosi yang bergejolak. Sambil menatap lurus ke depan menembus kegelapan malam dan badai yang masih menderu di luar kastil, ia menanamkan sebuah sumpah di dalam sanubarinya, "Aku harus membuang nama Portman." Malam itu, di bawah guyuran hujan lebat yang membasahi ladang gandum, seorang pemuda berjalan menjauh tanpa arah pasti. Langkah kakinya berat, memikul beban pikiran yang berkecamuk di kepalanya. Di tengah deru angin malam, ingatan tentang Lady Tyria kembali terlintas. Tapi kenapa Lady Tyria menangis? Batinnya dipenuhi tanda tanya besar. Apa dia sedih karena dijual? Atau dia belum siap meninggalkan keluarganya? Atau mungkin, karena dia tidak menyukaiku? Berbagai spekulasi itu terus berputar, menyayat hatinya. Namun dengan cepat ia menggelengkan kepala demi mengusir segala keraguan. "Terserah, lagi pula aku akan pergi." Ia memilih memutus rantai takdir buruk itu malam ini juga. Waktu pun berlalu. Di sebuah markas militer bertembok kokoh di tengah hujan yang tak kunjung reda, seorang pria parubaya bertubuh kekar dikejutkan oleh kehadiran sesosok pemuda asing. Dengan tatapan waspada, pria itu menegur, "Siapa di sana?" Sambil menatap tajam pemuda yang berdiri tegap di hadapannya, ia bertanya memastikan, "Jadi kau datang untuk menjadi mercenari tentara bayaran?" Dengan sorot mata yang dingin, tajam, dan penuh tekad yang tak tergoyahkan, pemuda itu menjawab singkat, "Ya." Ia tidak lagi memperkenalkan dirinya dengan gelar kebangsawanan yang sia-sia. Dengan suara mantap, ia mengubur masa lalunya dalam-dalam, "Namaku adalah Kasa." Malam itu menjadi saksi bisu. Dia benar-benar membuang nama, Elric Portman, memutuskan hubungan dengan garis darah yang mengutuknya sejak lahir. Sejak hari itu, ia hidup dan bertahan di dalam kejamnya medan perang selama 10 tahun penuh. Di tengah kobaran api, debu, dan tumpukan mayat yang bergelimpangan, ia terus mengayunkan pedangnya dengan keganasan yang lahir dari rasa putus asa. Ia terus bertarung tanpa henti, sekadar mencari tempat yang aman untuk menyandarkan kepalanya yang lelah, menjadi seorang tentara bayaran yang tak kenal takut, berkeliaran dari satu zona perang ke zona perang lainnya. Darah, luka, dan ribuan nyawa yang melayang di ujung bilah senjatanya perlahan melahirkan sebuah legenda baru yang mengerikan di medan laga. Sebuah identitas yang ditakuti sekaligus disegani oleh kawan maupun lawan, sang iblis pedang, Kasa.
Namun di balik nama besar yang menebar teror itu, tersimpan sebuah kenyataan masa lalu yang terkunci rapat. Sebuah rahasia besar yang hanya diketahui oleh satu orang saja, oleh pemuda yang dulu bernama Elric.